Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Bung Deddy Mawardi. Bung Deddy, kalau lihat konstelasi politik di PDIP juga belum terlalu jelas ya. Hasil survei juga 5 besar ke arah seperti itu. Lalu apa yang akan dikerjakan oleh Seknas Jokowi menjelang pemilu 2024? Apakah hanya menunggu perintah dari Presiden Jokowi atau apa yang dikerjakan? Ya, kalau bagi Seknas Jokowi, yang akan dilakukan adalah dengan terus mensolidkan jaringan organisasi, mulai dari tingkat kecamatan, kemudian naik lagi ke tingkat daerah, sehingga ke tingkat pusat. Itu harus kami lakukan. Dan juga membangun komunikasi dengan teman-teman organ relawan yang lain yang untuk punya satu persepsi yang sama tentang 2024, khususnya tentang kandidat. Nah, kami mencoba komunikasi itu untuk menyatukan persepsi kepada semua relawan bahwa yang kita pilih itu adalah mereka kandidat yang bisa meneruskan apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya ada kandidat yang berbeda, itu pasti akan kami tolak. Nah, jadi ke depan Seknas terus melakukan konsolidasi organisasi, kemudian juga membangun komunikasi dengan seluruh relawan Jokowi yang ada, dengan Mas Budi misalnya. Dengan Mas Budi Aristiadi. Jadi apa kalau Projo apa yang akan dikerjakan di tengah konstelasi politik yang seperti sekarang dan hasil survei, apa yang dikerjakan oleh Projo? Kalau kita bicara soal time schedule, sebenarnya kan Juli 2023 sudah waktunya pendaftaran calon presiden. Berarti waktu kita sebenarnya 2 tahun. 2 tahun. Ya karena Juli 2023 kan udah KPU pendaftaran ke KPU. Sementara pencoblosan kan menurut jadwal 28 Februari walaupun pasti akan direvisi karena Galungan. Hari Raya Galungan, mungkin antara 21 Februari atau maju seminggu, kan begitu kemungkinannya. Jadi kalau kita hitung dari per sekarang, ini kan waktu tinggal 2 tahun. 2 tahun. Nah, karena itu fokus kita, Projo adalah yang pertama bagaimana mengamankan, melaksanakan, menjalankan agenda-agenda pemulihan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini dulu yang harus kita bangun, karena ini kan urusan pandemi COVID-19 itu kan urusan seluruh dunia, ya termasuk Indonesia sedang mengalami itu. Kita fokus ke sana, bagaimana bangsa ini hari ini bisa selamat dulu dari pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Nah, disitulah kita terus mengorganisir diri, bagaimana melakukan kerja-kerja langsung ke masyarakat agar hasil-hasil dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik. Bung Andreas, 2003 atau 2 tahun ke depan ini kita bisa merumuskan langkah-langkah yang lebih strategis dan politis, gitu, Mas. Baik, Bung Andreas, jadi apa strategi atau yang harus dikerjakan oleh PDIP untuk merangkul relawan-relawan Pak Jokowi yang pasti Pak Jokowi tidak maju lagi di 2024? Artinya di dalam komunikasi perkawanan yang selama ini sudah terjadi ya itu berjalan terus gitu. Nah sampai pada saatnya artinya ketika diumumkan nanti kita lihat, kita evaluasi bagaimana pandangan-pandangan yang tadi seperti Mas Budi kemudian juga Mas Deddy sampaikan itu dipertemukan gitu. Karena kawan-kawan ini juga saya tahu, artinya dari PDI Perjuangan, karena kawan-kawan relawan ini kan juga pada dasarnya mereka mempunyai dalam bahasa yang lebih mereka mempunyai ideologi yang mereka pegang sebagai dasar perjuangan mereka gitu. Yaitu tadi bahwa komitmen pada kerakyatan, komitmen terhadap hal-hal yang bertentangan dengan keadilan yang mereka lihat bahwa ini akan mengganggu suasana kerakyatan yang ada di bangsa ini. Nah disitulah saya kira kita bisa mendiskusikan untuk kemudian ya bertemu di dalam jalan perjuangan yang sama gitu. Karena saya tahu bahwa pada dasarnya relawan itu adalah aktivis-aktivis yang juga militan, aktivis sosial politik yang militan di dalam kerangka kerja mereka. Baik, Bung Andreas, Bung Saidiman. Jadi kalau menurut pandangan Bung Saidiman, jadi parpol dan kandidat capres atau cawapres ini
gimana harus bisa merangkul relawan-relawan Jokowi yang sampai sekarang belum ditentukan arah politiknya, apa yang harus dikerjakan oleh partai dan kandidat capres itu? Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi dalam waktu dekat atau mungkin sampai seterusnya itu saya kira tidak akan secara eksplisit menentukan pilihannya ya, atau eksplisit menyatakan dukungannya atau mengarahkan relawannya kepada calon tertentu. Tapi yang juga perlu diingat bahwa pilihan Pak Jokowi atau apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi menurut saya itu bukan faktor utama. Bukan faktor utama. Itu akan menang atau tidak. Karena kalau dalam survei-survei ada 3 hal yang dipertimbangkan oleh publik ketika akan memilih. Yang pertama itu adalah sang kandidat itu terbukti hasil kerjanya, kemudian dia punya berintegritas, tidak terbukti korupsi misalnya, dan yang ketiga dipersepsi dekat dengan publik. Karena itu pada akhirnya yang penentu itu adalah calon itu sendiri atau kandidat itu sendiri, bagaimana mereka bisa bekerja, bagaimana mereka bisa menampilkan atau memberi tawaran kepada publik yang masuk akal. Kalau menurut Anda apa yang harus dikerjakan? Mengikuti Pak Jokowi atau mengikuti partai politik nanti sebetulnya itu? Menurut saya sekarang ini yang harus dilakukan oleh kandidat-kandidat terutama di masa COVID ya. Di masa COVID ini publik semakin rasional. Mereka akan menilai kinerja katakanlah itu gubernur atau calon-calon sekarang ini dalam pemulihan COVID dan pemulihan ekonomi. Mereka yang dinilai berkontribusi terhadap 2 hal itu, itulah yang akan dipilih. Karena itu menurut saya dalam suasana semacam ini endorsement dari tokoh siapapun itu mungkin faktor kesekian. Tapi yang paling penting adalah kandidatnya sendiri. Mampukah dia menampilkan sesuatu yang memang diinginkan oleh publik kita. Tadi saya mengatakan bahwa publik kita sekarang ini masuk dalam fenomena yang disebut sebagai critical citizen atau critical democrats. Orang-orang demokrat yang kritis gitu. Tidak bisa lagi mereka memilih hanya karena di-endorse oleh tokoh tertentu. Ya, betul. Oke, makasih Bung Saidiman, Bung Andreas, Bung Dedi, dan Mas Budi Aris. Jadi makasih semuanya telah bergabung di Satu Meja The Forum. Manuver dan konsolidasi relawan penting untuk memenangkan persaingan dalam pemilu 2024. Namun lebih baik seandainya relawan dan kekuatan politik lebih berkonsentrasi membantu bangsa ini memenangi peperangan melawan gelombang pandemi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Jangan lupa cuci tangan, hindari kerumunan, dan menggunakan masker. Selamat malam dan terima kasih.